Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pagi ini, mari kita renungkan kebiasaan sarapan yang sering dianggap sepele, padahal berdampak besar pada kualitas hidup, terutama bagi lansia. Banyak orang tua memulai hari dengan sarapan tinggi karbohidrat olahan, nasi uduk, mie instan, lontong, atau kopi manis. Kenikmatan sesaat ini sering diikuti rasa lemas dan mengantuk sepanjang hari. Apakah ini sekadar faktor usia, atau justru sinyal tubuh yang kita abaikan? Hari ini, kita akan membongkar jebakan sarapan yang selama ini dianggap normal dan mencari solusi yang lebih baik. Salah satu mitos terbesar yang masih dipercaya banyak orang adalah bahwa sarapan yang baik adalah sarapan yang membuat kita merasa sangat kenyang. Banyak dari kita, terutama generasi yang lebih tua, tumbuh dengan keyakinan bahwa perut kenyang di pagi hari adalah kunci untuk memulai hari dengan semangat. Tak heran, pilihan menu sarapan pun sering jatuh pada makanan yang mengandung karbohidrat olahan, seperti nasi putih, bubur ayam, atau lontong sayur. Makanan-makanan ini memang terasa lezat dan mengenyangkan, apalagi jika disantap bersama keluarga di pagi hari. Namun rasa kenyang yang kita rasakan setelah makan karbohidrat olahan sebenarnya hanyalah ilusi energi. Tubuh kita memang terasa penuh, tapi energi yang diberikan tidak bertahan lama. Karbohidrat olahan seperti nasi putih dan bubur ayam sangat cepat diubah tubuh menjadi gula. Proses ini menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis dalam waktu singkat. Untuk menyeimbangkan lonjakan gula darah ini, tubuh melepaskan insulin dalam jumlah besar. Akibatnya, gula darah turun dengan cepat, dan tubuh pun menjadi lemas, bahkan kadang terasa gemetar. Fenomena ini dikenal dengan istilah sugar crash. Setelah merasa kenyang dan berenergi sesaat, tubuh justru mengalami penurunan energi yang drastis. Efeknya sangat nyata, rasa kantuk yang berat, sulit berkonsentrasi, bahkan tangan bisa gemetar. Tak jarang, aktivitas pagi hari jadi terganggu karena tubuh terasa lemas. Bagi lansia, kondisi ini jauh lebih berbahaya. Lonjakan dan penurunan gula darah yang berulang bisa memicu berbagai masalah kesehatan serius. Tubuh lansia tidak lagi sefleksibel saat muda dalam mengatur kadar gula darah. Risiko terkena diabetes dan komplikasi lain pun meningkat secara signifikan. Tanpa disadari, setiap pagi kita bisa saja sedang melatih tubuh untuk menjadi sakit. Hanya karena pilihan sarapan yang kurang tepat. Contohnya sangat mudah ditemukan. Seorang kakek yang sarapan nasi uduk, lalu baru pukul 10 pagi sudah merasa lemas, mengantuk, dan tidak bersemangat untuk beraktivitas. Padahal, sarapan seharusnya bukan hanya soal mengisi perut, tapi juga soal menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Energi yang stabil membuat tubuh lebih siap menjalani aktivitas, baik fisik maupun mental. Sarapan yang benar akan membuat kita tetap segar, fokus, dan tidak mudah mengantuk hingga waktu makan siang tiba. Karbohidrat sebenarnya bukan musuh. Yang penting adalah memilih jenis karbohidrat yang tepat, seperti karbohidrat kompleks dari gandum utuh, ubi, atau sayuran, serta memperhatikan porsinya. Jika sarapan didominasi karbohidrat olahan dan gula, tubuh akan mudah lelah, bahkan bisa mengalami kelelahan kronis dalam jangka panjang. Bagi lansia, menjaga stabilitas energi adalah kunci untuk tetap aktif, sehat, dan mandiri di usia senja. Mulailah pertanyakan komposisi piring sarapan Anda setiap pagi. Apakah hanya berisi nasi dan bubur, atau sudah ada protein, serat, dan lemak sehat? Sarapan ideal bukan soal seberapa banyak porsinya, melainkan keseimbangan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Kombinasi karbohidrat kompleks, protein, serat, dan lemak sehat akan membuat energi lebih stabil dan tubuh lebih sehat. Dengan langkah sederhana ini, Anda bisa mulai membebaskan diri dari siklus lemas dan mengantuk setelah sarapan, serta menjaga kesehatan tubuh untuk jangka panjang. Sekarang, mari kita bahas kebiasaan minum di pagi hari yang sering dianggap sepele, tapi ternyata bisa berdampak besar pada kesehatan, terutama bagi lansia. Banyak orang memilih kopi sachet, teh manis, atau jus kemasan karena alasan kepraktisan dan rasa yang enak. Minuman-minuman ini mudah ditemukan, tinggal seduh atau tuang, langsung bisa dinikmati tanpa repot. Namun, di balik kemudahan itu, minuman-minuman ini sebenarnya adalah bom gula cair yang tersembunyi. Kandungan gulanya sangat tinggi, bahkan seringkali melebihi kebutuhan harian tubuh. Satu sachet kopi instan saja bisa mengandung 2 hingga 3 sendok teh gula, belum lagi tambahan gula jika Anda suka rasa yang lebih manis. Gula cair dari minuman ini diserap tubuh dengan sangat cepat,
sehingga memicu lonjakan gula darah yang jauh lebih ekstrem dibandingkan makanan padat seperti nasi atau roti. Akibatnya, energi memang naik sesaat, tapi setelah itu justru turun drastis. Tubuh jadi lemas, kepala pusing, bahkan sulit untuk fokus menjalani aktivitas pagi. Jus buah kemasan pun tak kalah berbahaya. Meski terbuat dari buah, serat alaminya sudah hilang dalam proses pengolahan, sehingga yang tersisa hanya gula buah yang sangat pekat. Bagi lansia, kebiasaan mengonsumsi minuman manis di pagi hari bisa mempercepat terjadinya peradangan kronis. Peradangan ini adalah akar dari banyak penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, dan radang sendi. Contohnya seorang ibu yang setiap pagi minum teh manis, lalu sering mengeluh nyeri sendi. Bisa jadi, keluhan itu muncul akibat konsumsi gula berlebih yang memicu peradangan di tubuh. Minuman instan memang tampak seperti teman setia di pagi hari, tapi sebenarnya mereka adalah musuh dalam selimut. Konsumsi rutin minuman ini berkontribusi besar pada epidemi diabetes dan obesitas yang kini semakin banyak dialami lansia. Seringkali, kita salah mengartikan rasa haus sebagai kebutuhan akan energi instan. Padahal, haus dan butuh energi itu dua hal yang berbeda. Yang sebenarnya dibutuhkan tubuh di pagi hari adalah air putih. Air membantu menghidrasi tubuh setelah semalaman beristirahat, tanpa menambah beban gula atau kalori. Mengganti minuman manis dengan air putih adalah langkah sederhana, tapi dampaknya sangat besar untuk kesehatan jangka panjang. Tubuh jadi lebih segar, risiko penyakit menurun, dan energi lebih stabil sepanjang hari. Jangan lupa, selalu periksa kandungan gula pada label minuman sebelum membeli. Banyak produk yang tampak sehat, ternyata mengandung gula tersembunyi dalam jumlah besar. Minuman terbaik untuk memulai hari adalah air putih. Air menghidrasi tubuh, tidak mengandung kalori, dan tidak menyebabkan lonjakan energi yang berbahaya. Tubuh kita hanya membutuhkan kebaikan murni dari air, tanpa tambahan gula, pewarna, atau bahan kimia lain. Jadikan air sebagai pilihan utama setiap pagi, dan rasakan sendiri manfaatnya untuk kesehatan tubuh dan kualitas hidup Anda. Kini kita bahas dua musuh tersembunyi yang sering luput dari perhatian, namun perlahan-lahan menggerogoti kekuatan tubuh lansia, yaitu kurang protein dan kelebihan fruktosa. Keduanya seperti duet maut yang diam-diam mempercepat penurunan kesehatan, terutama di usia lanjut. Protein seringkali menjadi anak tiri di meja sarapan. Banyak orang tua memilih roti, selai, atau sereal manis, tanpa sadar mengabaikan kebutuhan protein yang sangat penting. Padahal, bagi lansia, protein adalah kunci utama untuk menjaga kekuatan dan fungsi tubuh. Kekurangan protein mempercepat terjadinya sarkopenia, yaitu hilangnya massa dan kekuatan otot yang membuat aktivitas sehari-hari jadi semakin berat. Lansia yang kekurangan protein akan lebih mudah lelah, sulit bergerak, bahkan berisiko jatuh. Sarapan tanpa protein membuat tubuh makin lemah, bukan semata-mata karena usia, melainkan akibat malnutrisi protein yang tidak disadari. Tubuh tidak punya cukup bahan baku untuk memperbaiki dan membangun otot baru. Sarapan adalah waktu krusial untuk menghentikan pemecahan otot yang terjadi selama tidur malam, sekaligus memicu pembentukan otot baru. Inilah momen penting untuk mengisi ulang energi dan kekuatan. Protein adalah batu bata pembangun otot. Tanpa asupan yang cukup, tubuh tidak mampu memperbaiki jaringan otot yang rusak, apalagi membangun yang baru. Setiap hari tanpa protein cukup, otot perlahan terkikis. Akibatnya, tubuh makin ringkih dan mudah terserang penyakit. Di sisi lain, fruktosa tersembunyi dari sirup jagung tinggi fruktosa, HFCS, dan gula tambahan juga menjadi ancaman. Fruktosa ini sering ditemukan dalam makanan olahan dan minuman manis yang tampak sepele. Fruktosa berlebih diubah menjadi lemak di hati, memicu perlemakan hati dan resistensi insulin. Kondisi ini meningkatkan risiko diabetes, penyakit jantung, dan memperburuk kesehatan secara keseluruhan. Sumber fruktosa tersembunyi ada di mana-mana, selai, sereal manis, yogurt rasa buah, saus, kecap manis, bahkan minuman kemasan. Banyak yang tidak sadar, sarapan sederhana bisa mengandung gula berlebih. Sarapan roti tawar dengan selai dan teh manis memang praktis, tapi minim protein dan kaya karbohidrat cepat serap, serta fruktosa. Kombinasi ini justru mempercepat penurunan energi dan kekuatan. Tubuh jadi lemas, hati terbebani, dan otot cepat hilang. Lansia pun merasa mudah lelah, kurang semangat, dan rentan sakit. Fruktosa berlebih juga memicu peradangan dan resistensi insulin, sehingga tubuh makin sulit membangun otot baru. Proses penuaan pun terasa lebih berat. Jika asupan protein kurang,
tubuh tidak punya bahan baku untuk melawan sarkopenia. Otot makin menipis, kekuatan menurun, dan kualitas hidup ikut tergerus. Akibatnya, lansia makin lemah, metabolisme melambat, dan risiko penyakit kronis seperti diabetes, jantung, serta osteoporosis meningkat drastis. Jadilah detektif di dapur, selalu baca label makanan, waspadai kata fruktosa dan FCS di daftar bahan. Pilih makanan yang lebih alami dan minim gula tambahan. Prioritaskan protein di piring sarapan, telur, tahu, tempe, ikan, atau bubur kacang hijau tanpa gula berlebih. Variasikan sumber protein agar kebutuhan tubuh tercukupi. Protein cerdas tak harus mahal. Yang penting, jumlahnya cukup dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Pilihan lokal seperti telur, tahu, dan tempe sangat baik dan terjangkau. Ubah fokus dari sekadar kenyang karbohidrat menjadi bertenaga karena protein. Dengan pola makan yang tepat, lansia bisa tetap vital, aktif, dan menikmati hari-hari dengan penuh semangat. Kita telah membongkar 3 mitos besar dan musuh tersembunyi di balik piring sarapan. Mulai dari jebakan karbohidrat, bom gula cair, hingga duet maut kurang protein dan fruktosa tersembunyi. Pengetahuan adalah langkah pertama menuju perubahan. Solusi ada di tangan kita. Pilih dan olah pangan lokal yang kaya nutrisi. Jangan lewatkan video selanjutnya. Kami akan membagikan resep sarapan sehat dan minuman alami penyeimbang energi. Rahasia energi yang stabil. Bagaimana kita bisa tetap bertenaga sepanjang hari tanpa merasa lelah atau lesu? 2 hal penting untuk sarapan. Protein cerdas dan serat pembawa pesan. Ini adalah kunci untuk memulai hari Anda dengan benar. Protein cerdas, seperti telur dan tahu, membantu menjaga otot dan melepaskan energi perlahan, melawan kelemahan terkait usia. Mereka adalah bahan bakar yang dibutuhkan tubuh Anda untuk tetap kuat dan aktif. Serat pembawa pesan seperti gandum dan biji-bijian memperlambat penyerapan gula, menjaga gula darah dan energi tetap stabil. Ini membantu mencegah lonjakan dan penurunan energi yang tiba-tiba. Bersama-sama, mereka menciptakan sinergi yang kuat. Protein memberi Anda tenaga, serat mengontrol pelepasannya. Ini adalah kombinasi sempurna untuk menjaga energi Anda sepanjang hari. Tidak ada lagi energi yang anjlok atau keinginan makan. Anda akan merasa kenyang lebih lama dan lebih fokus pada aktivitas Anda. Ini bukan diet, ini strategi pengelolaan energi. Dengan memilih makanan yang tepat, Anda bisa mengendalikan energi Anda sepanjang hari. Beri makan tubuh Anda dengan cerdas dan Anda akan bebas dari kelelahan. Anda akan merasa lebih bertenaga dan siap menghadapi hari. Ini tentang memberi tubuh Anda alat yang tepat untuk energi yang seimbang dan konsisten. Dengan sarapan yang tepat, Anda bisa mencapai keseimbangan energi yang Anda butuhkan. Mari jadikan sarapan sekutu terkuat Anda. Mulailah hari Anda dengan pilihan yang cerdas dan rasakan perbedaannya. Sebelum sarapan, mulailah dengan ramuan pagi yang sederhana dan hangat. Air hangat, jus lemon, kayu manis, dan jahe merah. Bahan-bahan yang membangkitkan pencernaan, mengurangi peradangan, dan menyiapkan tubuh Anda untuk hari itu. Ritual 5 menit ini mempersiapkan sistem Anda untuk penyerapan nutrisi yang lebih baik dan energi yang stabil. Lemon meningkatkan metabolisme dan vitamin C. Kayu manis membantu mengatur gula darah. Jahe merah melawan peradangan. Ini cara lembut dan efektif untuk menciptakan positif vitamins saturasi de pectashari. Begini cara membuat ramuan pagi Anda. Campurkan 8 ons air hangat, jangan mendidih. Jus dari setengah lemon, 1/4 sendok teh kayu manis, dan sepotong kecil jahe merah yang sudah digeprek. Aduk rata, dan biarkan meresap selama 1 menit. Minumlah perlahan, dengan penuh perhatian, saat perut kosong, 15 menit sebelum sarapan. Ritual sederhana ini menenangkan perut Anda, menyeimbangkan gula darah, dan membangunkan tubuh Anda. Tidak perlu peralatan mewah, hanya konsistensi. Jadikan ini momen damai untuk menetapkan niat Anda untuk hari itu. Minum dan bersiaplah untuk tingkat energi yang baru. Hari Anda dimulai di sini. Sekarang bintangnya sarapan telur emas. 2 telur, 50 gram tahu atau tempe, 3 sendok makan gandum gulung, dan 1 sendok makan biji chia atau biji labu. Kocok telur, hancurkan tahu tempe, campur dengan gandum, bumbui, dan masak seperti orak-arik. Taburi dengan biji-bijian untuk kerenyahan dan serat tambahan. Makanan ini kaya akan protein cerdas dan serat pembawa pesan, tanpa karbohidrat olahan, hanya energi murni dan tahan lama.
Mudah, lezat, dan membuat Anda kenyang selama berjam-jam. Sarapan yang tepat bisa mengubah seluruh hari Anda. Jadikan kebiasaan dan rasakan perbedaannya. Sains mendukung sarapan ini. Lansia membutuhkan lebih banyak protein untuk melawan kehilangan otot. Telur dan tahu menyediakan persis itu. Kayu manis dan jahe dari ramuan Anda membantu mengatur gula darah dan mengurangi peradangan. Keduanya kunci untuk energi. Gandum dan biji-bijian menyediakan serat larut, memperlambat pencernaan, dan mencegah lonjakan gula. Penelitian menunjukkan kombinasi ini mendukung kekuatan otot dan energi yang stabil. Anda tidak hanya makan, Anda mengisi bahan bakar tubuh Anda untuk berjam-jam kejernihan pikiran dan aktivitas. Sarapan ini adalah investasi harian Anda dalam kekuatan dan vitalitas. Mulai dengan kuat, tetap kuat. Mari kita bertemu Ibu Siti, seorang wanita berusia 68 tahun yang tinggal di Yogyakarta. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan senyuman, merawat tanaman di kebun kecilnya, dan menyapa tetangga yang lewat. Namun, di balik keceriaan itu, Ibu Siti menyimpan cerita yang mungkin juga dirasakan banyak orang seusianya. Dulu, setiap hari sekitar jam 10 pagi, tubuhnya mulai terasa lemas dan kepalanya pusing setelah sarapan manis yang menjadi kebiasaannya selama bertahun-tahun. Ia sering merasa mengantuk, sulit berkonsentrasi, dan keinginan untuk makan makanan manis semakin kuat. Kondisi ini membuatnya sulit menjalani aktivitas pagi dengan semangat. Perjuangan energinya membuat Ibu Siti hanya bisa duduk dan menonton cucu-cucunya bermain di kebun, tanpa mampu ikut serta. Ia merasa kehilangan momen-momen berharga bersama keluarga, hanya karena tubuhnya tidak mendukung. Suatu hari, setelah mendengar saran dari seorang teman, Ibu Siti memutuskan untuk mencoba ramuan pagi dan sarapan telur emas selama seminggu. Meski awalnya ragu, ia tetap mencoba dengan harapan bisa mendapatkan kembali energinya yang hilang. Pada hari keempat, Ibu Siti mulai merasakan perubahan. Rasa lemas dan pusing yang biasanya muncul di tengah pagi perlahan menghilang. Ia merasa lebih stabil, waspada, dan tidak lagi tergoda untuk mengonsumsi makanan manis berlebihan. Setelah 2 minggu, perubahan semakin nyata. Energi Ibu Siti bertahan sepanjang hari. Ia bisa ikut bermain dan bercanda dengan cucu-cucunya. Keluarganya pun mulai memperhatikan suasana hatinya yang lebih ceria, dan semangatnya yang kembali seperti dulu. Pada pemeriksaan kesehatan berikutnya, dokter memberitahu bahwa gula darah Ibu Siti telah kembali ke rentang yang sehat. Ia merasa lega dan bangga atas pencapaian ini, karena perubahan kecil yang ia lakukan ternyata berdampak besar pada kesehatannya. Hanya dengan mengganti sarapan sederhana, hidup Ibu Siti berubah. Ia kini lebih menikmati hari-harinya, merasa lebih sehat, dan lebih dekat dengan keluarga. Kisah Ibu Siti membuktikan bahwa perubahan kecil dan cerdas dalam rutinitas harian dapat menciptakan hasil besar. Tidak perlu langkah besar untuk memulai perubahan, cukup dengan satu kebiasaan baru yang sehat. Anda juga bisa merasakan perbedaan seperti Ibu Siti. Mulailah pagi Anda dengan pilihan yang lebih sehat, dan rasakan sendiri perubahan positif yang terjadi dalam hidup Anda. Bayangkan 2 jalur. Lingkaran setan, sarapan manis membuat gula darah Anda melonjak, lalu anjlok, membuat Anda lelah, linglung, dan ingin lebih banyak gula. Roller coaster ini menguras energi Anda dan merusak kesehatan Anda. Lingkaran kebajikan, mulai dengan ramuan, lalu sarapan telur emas. Protein dan serat memperlambat pencernaan, memberi Anda peningkatan energi yang lembut dan stabil, tanpa anjlok, tanpa keinginan makan. Anda merasa waspada, puas, dan terkontrol selama berjam-jam. Siklus ini menjaga otot, mengurangi peradangan, dan mendukung kesehatan jangka panjang. Anda bekerja dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Bebaskan diri dari roller coaster. Pilih lingkaran kebajikan setiap pagi. Energi Anda, pilihan Anda. Kita sudah membahas sainsnya, resepnya, dan bukti nyata. Dari penjelasan ilmiah hingga pengalaman nyata para senior, kita telah melihat bagaimana sarapan yang tepat bisa menjadi fondasi hari yang luar biasa. Tidak hanya soal makanan, tapi juga tentang membangun kebiasaan yang mendukung kesehatan jangka panjang. Sarapan telur emas dan ramuan pagi adalah alat Anda untuk energi yang tahan lama dan kesehatan yang lebih baik. Dengan memulai hari dengan pilihan yang tepat, Anda memberi tubuh bahan bakar yang dibutuhkan untuk beraktivitas, berpikir jernih, dan menjaga suasana hati tetap stabil. Fokus pada apa yang harus ditambahkan, protein dan serat, bukan apa yang harus dibatasi.
Tambahkan sayuran, kacang-kacangan, dan buah segar ke dalam menu pagi Anda. Dengan begitu, Anda tidak hanya merasa kenyang lebih lama, tapi juga membantu tubuh melawan peradangan dan menjaga gula darah tetap stabil. Minimalkan roti putih, sereal manis, dan kue-kue untuk hasil terbaik. Pilihan ini memang menggoda, tapi seringkali membuat energi cepat turun dan menambah keinginan ngemil sepanjang hari. Gantilah dengan makanan utuh yang lebih bernutrisi. Kekuatan untuk mengubah pagi Anda ada di tangan Anda. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memilih yang terbaik bagi tubuh dan pikiran Anda. Jadikan proses menyiapkan sarapan sebagai momen penuh perhatian dan kasih sayang untuk diri sendiri. Bayangkan bangun siap untuk hari Anda, hobi, dan keluarga. Energi yang stabil membuat Anda lebih mudah menikmati aktivitas favorit, berinteraksi dengan orang tercinta, dan menjalani hari dengan semangat. Coba ini selama 1 minggu. Perhatikan perbedaan energi dan keinginan makan Anda. Catat perubahan kecil, seperti lebih jarang merasa lapar, suasana hati yang lebih baik, atau tubuh yang terasa lebih ringan. Setiap langkah kecil adalah kemajuan. Ini adalah jalan Anda menuju vitalitas. Dengan konsistensi, Anda akan merasakan manfaat yang nyata, baik secara fisik maupun mental. Nikmati prosesnya dan rayakan setiap perubahan positif. Investasikan dalam kesehatan Anda dengan makanan paling cerdas sepanjang hari. Pilih bahan segar, olah dengan sederhana, dan rasakan perbedaannya. Tubuh Anda akan berterima kasih di masa depan. Mulai besok, awal baru Anda menanti. Jadikan setiap pagi sebagai kesempatan untuk hidup lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bertenaga. Anda layak mendapatkan yang terbaik, dan semuanya dimulai dari sarapan.